Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Para peneliti yang berasal dari Universitas Cambridge, Inggris dan Jerman telah menganalisis 160 genom virus corona yang berasal dari manusia. Genom ini diperoleh dari sampel di seluruh dunia yang didapatkan sejak 24 Desember 2019 sampai 4 Maret 2020. Studi ini berhasil memetakan jaringan genetik virus corona yang menyebar dari Cina juga Asia ke Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai wabah COVID-19 ini, bagaimana pencegahannya, kemudian penanggulangannya. Sudah bersama kami Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. Selamat sore, Dok. Selamat sore, selamat sore. Iya, Dok. Dari hasil penelitian tersebut kan sudah diketahui saat ini terdapat 3 varian berbeda dari COVID-19, begitu ya. Ini bisa dijelaskan, Dok, mengenai hal ini? Ya, jadi para ahli ini sebenarnya masih belum final nih menelitinya. Itu dikaitkan dengan pencarian vaksin dan pencarian obat, kalau istilah kami drug of choice, untuk membunuh virus ini. Tapi karena belum final, vaksinnya juga belum ditemukan, kemudian obatnya belum ditemukan. Sehingga memang yang dikerjakan di Indonesia itu adalah sama dengan di negara lain. Jadi yang pertama, penyebaran harus cepat diputus supaya tidak mudah tertular. Yang kedua, kasus-kasusnya itu ditangani, sekali lagi karena ini belum ada obatnya yang evidence based dari penelitian, belum selesai. Ribuan paket sembako dan lebih dari 1.000. Kita pakai obat-obatan yang secara fakta sudah dilakukan di negara lain dan itu hasilnya baik. Kira-kira begitu. Saat ini yang digunakan obat-obatan, kalau tidak salah kan bisa untuk dengan mengobati malaria seperti itu. Obat-obatan seperti apa yang digunakan saat ini untuk yang di Indonesia, Dok? Ya, pada dasarnya sama dengan di negara-negara lain dan itu berdasarkan guideline-nya WHO. Jadi prinsipnya namanya pengobatan suportif dan simptomatis. Jadi kalau ada gejala apa, diobati seperti gejalanya yang muncul. Kemudian selain itu ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Makanya kemudian misalnya kalau ada gejala panas, ya dikasih obat panas. Ada gangguan napas, diberikan pertolongan untuk mengatasi gangguan napasnya. Kemudian dikasih vitamin, biasanya vitamin C dosis tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Tetapi kemudian ada obat-obatan lain yang diberikan yang itu juga di negara lain juga diberikan. Misalnya antivirus. Meskipun antivirus ini bukan antivirus yang khusus untuk coronavirus, ya, tapi di negara lain juga diberikan dan itu hasilnya baik. Ditambah lagi pemberian antibiotik karena untuk mencegah timbulnya infeksi sekunder, perburukan infeksi di paru-paru, di jalan napas. Kemudian apabila diperlukan dalam perawatan itu memang diberikan kloroquine dan memang berdasarkan fakta atau istilah kita itu empirical base, ya, dasar-dasar yang empiris yang sudah dikerjakan di beberapa negara itu hasilnya memang cukup menggembirakan. Iya, Dok, kalau dari hasil penelitian seperti yang tadi saya katakan bahwa sekarang telah ditemukan bahwa ada 3 jenis dari COVID-19 ini, ada jenis A, B, dan C. Ini di mana jenis A yang paling dekat dengan COVID-19 ditemukan pada kelelawar dan terenggiling. Ini yang banyak ditemukan di Wuhan, tapi kemudian justru tidak mendominasi di kota itu. Ini justru di mutasi versi A ini banyak ditemukan di orang-orang Amerika gitu yang pernah tinggal di Wuhan. Nah, kemudian juga ditemukan pada pasien dari Amerika Serikat dan Australia yang tercatat lebih dari 400.000 kasus. Nah, kalau yang di Indonesia ini jenis yang mana ini, Dok? Ya, jadi memang perubahan-perubahan itu berkaitan dengan transmisi biasanya. Jadi perpindahan penyakit. Memang kalau dari A itu sifatnya masih virus yang ada di binatang. Setelah berpindah ke manusia, kemudian berubah. Karena perubahan ini kemudian bisa menyebabkan transmisi atau penularan dari manusia ke manusia. Ini kan awalnya memang penyakit di hewan, zoonosis. Jadi begitu ke manusia dia berubah, karena perubahan itu kemudian dia bisa menular dari manusia ke manusia. Itu yang ditengarai yang berubah di Wuhan. Waktu
waktu di tempat lokal, misalnya di Amerika termasuk di Indonesia, itu ditengarai memang ada perubahan lagi virus itu. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya transmisi lokal istilahnya. Kalau yang perubahan kedua itu banyak ditengarai yang terkena kasus itu kan hanya yang datangnya dari Wuhan, ya. Tapi karena ada perubahan-perubahan itu, kemudian itu yang ditengarai menyebabkan bisa menginfeksi orang-orang di lokal di mana didatangi oleh infeksi yang pertama. Kalau yang di Indonesia itu termasuk dari yang A, B, C itu atau ada jenis lain lagi, Dok? Sudah bermutasi lagi menjadi jenis lain atau masih termasuk dari salah satu dari ketiga jenis itu? Kalau yang hasil penelitian yang dijelaskan oleh WHO, maka yang nomor satu itu yang di binatang, yang kedua itu yang terinfeksi di Wuhan, kemudian yang di lokal itu adalah yang ketiga, yang perubahan yang ketiga. Jadi baik di negara yang lain selain di Wuhan, ya, baik itu di Amerika, di Indonesia itu adalah yang perubahan yang terakhir. Nah ini memang kan kalau virus COVID-19 ini memang tidak terlalu ganas seperti SARS dan MERS, tetapi penyebarannya cepat begitu ya, Dok, ya? Betul ya, ini sangat mungkin di luar dugaan ya, cepat sekali dan serempak, sehingga memang concern-nya untuk menangani virus corona yang sekarang ini adalah sebenarnya cepat memutus rantai penularan. Tetapi dengan begitu jadi banyak orang-orang yang merasa bahwa ketika tubuhnya itu daya tahan tubuhnya tinggi, kemudian juga badannya masih sehat, kemudian juga merasa bahwa dia akan sehat-sehat saja walaupun sudah terkena sehingga bisa menjadi carrier. Nah ini bagaimana, Dok? Nah, justru ini yang bermasalah. Jadi para pakar klinis sudah dalam diskusinya itu sudah menyatakan bahwa dari 100% keseluruhan jumlah yang terinfeksi coronavirus ini atau COVID-19 ini, itu yang perlu perawatan hanya 20%. Jadi kalau kita melihat yang sekarang dirawat ini, ya, dirawat itu hanya 20% dari kasus keseluruhan. 80%-nya itu memang betul, itu justru yang tanpa mengeluarkan gejala atau gejalanya sangat ringan. Jadi seolah-olah yang bersangkutan itu tidak sakit, seolah-olah, tapi sebenarnya dia sudah terjangkit. Justru ini yang berbahaya dalam hal penularan penyakit, karena yang tanpa gejala ini sekarang disebut kelompok OTG, ya, orang tanpa gejala, karena dia merasa sehat, ya, merasa tidak sakit, merasa fine-fine saja, dia akan cenderung kemudian melakukan aktivitas biasa, bertemu orang, kemudian berkumpul, silaturahmi sama partner. Inilah yang sebenarnya yang sangat mempercepat penularan COVID-19. Nah ini untuk yang orang-orang dengan perilaku seperti itu harus seperti apa ini, Dok? Tetap harus harus karantina mandiri atau bagaimana, Dok? Ya, jadi begini, karena tadi yang saya sebutkan itu, maka gerakan social distancing itu yang tinggal di rumah saja, dan sekarang ditambah, ya, selain tinggal di rumah saja, kalau terpaksa keluar, dia harus pakai masker, itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk memutus mata rantai penularan. Karena apa? Penularan COVID-19 ini bukan diperantarai oleh binatang, misalnya kayak DBD diperantarai nyamuk, ya, kayak yang lain misalnya diperantarai oleh tikus dan lain-lain. Kalau diperantai binatang, kita putus mata rantainya lewat membasmi nyamuk, vektor nyamuk atau vektor yang lain. Tapi ini kan dari manusia ke manusia, Iya, sehingga yang paling efektif itu manusia nggak ketemu ke manusia yang lainnya. Iya. Oke, baik. Kita akan masih membahas mengenai bagaimana penularan COVID-19 ini, tetapi setelah jeda, Dok, karena kita harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Nusantara Petang. Kami akan kembali sesaat lagi.